Hai, Happy Souls, kembali lagi dengan An di Tarot In. Oke, hari ini kita tidak akan ada pick a card atau pilih kartu, tapi hari ini An akan mengenalkan satu deck kartu tarot yang berasal dari Indonesia. Jadi ini dibuat di Indonesia, kemudian dirancang atau didesain oleh orang Indonesia, diterbitkan juga di Indonesia. Sebenarnya beberapa minggu lalu An itu cari kartu tarot yang asli Indonesia dan namanya sebenarnya kartu Nusantara, tapi mungkin belum beruntung jadi An belum dapet tuh. Kemudian browsing ternyata ada juga kartu tarot yang berasal dari Indonesia dan ini juga dirancang atau didesain oleh orang Indonesia, dimana kartu tarot ini kalau desain backnya atau belakangnya ya, ini gambar leak kalau nggak salah nih dari Bali. Kemudian dia juga datang dengan satu buah buku dan bukunya ini cukup besar. Oke. Dikarang oleh Hermes Fortune. Nama bukunya sendiri meramal jadi sangat mudah, tarot dan numerologi. Jadi dia adalah seorang ahli tarot dan numerologi dari Indonesia. Di sini namanya adalah Hermes Fortune. Dia tarot reader ya. Kemudian juga tarologi oracle, web designer juga. Wah, banyak nih multi talented maksudnya. Oke, kemudian lulusan Unika Atmajaya. Well, kita coba lihat bukunya dulu ya. Bukunya sendiri lumayan yang nggak terlalu tipis banget dan nggak terlalu tebal sih, sekitar 148 halaman. 149-nya adalah profil penulisnya. Oke, di sini dia menjabarkan tentang tarot dan numerologi. Ya, tarot dan numerologi. Jadi kalau teman-teman yang mungkin tertarik dengan tarot atau tertarik dengan ilmu tentang angka, numerologi ya, itu bisa mungkin melihat-lihat pelajaran pengetahuannya dari sini maksudnya. Oke, ini adalah tentang, jadi ini sepertinya dibagi dua. Ini ada tentang numerologinya, lalu ada tentang kartu tarotnya sendiri. Ya, betul. Jadi dibagi dua. Di sini sebelah sini adalah penjabaran tentang tarot dan numerologi, kemudian kode etik tarologi oracle, contoh kasus. Oke. Dan setengahnya lagi adalah penjabaran tentang arti kartu tarotnya sendiri. Nah, Ace of Cups sampai belakang. Jadi sampai belakang ada penjabaran tentang arti kartu berdiri, kemudian arti kartu terbalik. Oke. Untuk 78 kartu tarot deck, dan yang terakhir di halaman 149 adalah profil tentang penulis, yaitu Hermes Fortune sendiri ya, sebagai tarot reader dan penulis buku serta pencipta kartu tarot dan numerologi ini. Oke. Nah, untuk saat ini An akan coba flip through atau membalik ya kartu seperti ini sampai 78 kartunya. Nanti ada cups, ada wands, ada pentacles, kemudian ada swords buat teman-teman yang mungkin familiar dengan tarot. Oke, ini untuk kartunya sendiri sudah dipisahkan. Yang di sini adalah kartu Major Arcana, yang di sini adalah Minor Arcana. Major Arcana yang tadi sudah saya buka ya. Ini biasanya dimulai dengan The Fool atau numerologinya 0, angka 0. Nah, The Fool-nya tuh Indonesia banget nih. Ada anjingnya juga ya. Ini sepertinya sama dengan klasik tarot card ya, dari Rider-Waite-Smith.
Oke, the fool. Kemudian the magician. Wah, banyak ini nih, banyak kesukuannya atau banyak adat yang ditampilkan nih. Ini sepertinya adat Sunda nih. Ini adat Sunda ya. Oke, the magician. Kemudian the priestess dari Minangkabau. Oke. Kemudian the empress. Oke. Kelihatannya itu ada wanita sedang duduk di saung-saung seperti di tengah sawah. Indonesia banget. Lalu the emperor. Ini sepertinya pakaian adat kebesaran atau kerajaan dulu ya. An juga nggak tahu ini adat mana ini ya. Oke. Lalu the hierophant. Wow, pakai sorjan sama blangkon. Ini dari Jawa pasti the hierophantnya. Lucu juga liatnya. Soalnya biasanya tarot kebanyakan kan dari luar ya. Terus tiba-tiba sekarang dapat dari Indonesia dan sangat Indonesia banget. The lovers. Ini kayak perjalanan panjang gini ya liatnya, menuju cinta. Dan ini ada 2 orang di sini, wanita dan laki-laki yang akhirnya sampai ke gerbang gitu kali ya, ke gerbang cinta. Oke, kemudian the chariot. Oke, biasanya dilambangkan dengan kuda kalau di tradisional tarot ya, 7 nih numerologinya. Tapi ini kayaknya dilambangkan dengan polar bear, sedikit ganas nih. Dan grizzly. Sebelah kanan polar, yang sebelah kiri grizzly. Dan ini pakaian adat mana ini? Mungkin teman-teman ada yang tahu, boleh komen. Oke. Kemudian justice. Oh, justice-nya di blindfold atau ditutup matanya nih. Tapi dia bawa timbangan seperti yang ada di pengadilan-pengadilan tuh. Justice. Masih dengan pakaian adat ya. Kayaknya ini akan semuanya dengan pakaian adat nih. Wow, the hermit. Kesannya lebih perjuangan ya, kalau lihat dari awal tadi tuh kayak perjuangan atau sangat nasionalis. Ini dia bawa bambu runcing kan. Oke, aduh sorry glare ya. Dan ini dia pakai ikat kepala Indonesia. Ini lebih banyak ngeliatin kayak perjuangan sih, the hermit. Perjuangan mencari jati diri sendiri. Oke, kemudian wheel of fortune. Wheel of Fortune-nya badak bercula 1 sama orang hutan ya. Iya, ini adalah satwa-satwa liar yang perlu dilestarikan di Indonesia ya. Wheel of Fortune. Kemudian the strength. Waduh, the strength-nya kayaknya nih pakai macan siliwangi nih. Wow. Ada ceweknya di sini, kurang jelas dia pakai baju atau adat mana ya. Tapi yang pasti ini ada wanita, kemudian ada macan. Seperti layaknya di kartu tarot tradisional. Kemudian the hanged man. Wah, ini kayaknya lebih ngeri sih dari hangman tradisional. Karena kalau hangman tradisional tarot itu nggak digantung. Ini gantung kakinya ya. Oh, oke. Sama, saya pikir ini digantung kepalanya. Oke. Ternyata kepalanya tetap di bawah ya. Ini kepalanya, kemudian ini baru kakinya. Oke. Dan seperti disaksikan oleh, ini lebih ke kayak eksekusi ya, gambarnya tentang seperti eksekusi.
Oke. Death. Oh, ini juga adalah sebuah penggambaran adat dari upacara kematian, salah satu adat di Indonesia ya. Oke, benar, ini lebih banyak ke adat istiadat Indonesia dan sangat nasionalis ke rasanya nih. Temperance. Wah, kelihatannya 7 bidadari dari Kayangan. Temperance. Ada juga yang tidak sesuai atau tidak mirip dengan kartu tarot. Ini apa? Ini The Devil. Oke. Ini sepertinya buto hijau ya. Mungkin anak-anak milenial sekarang ada yang tahu nggak buto hijau? Tapi ini sepertinya kayak buto hijau gitu, kayak raksasa besar dan warnanya hijau. Kemudian dia bawa rantai, rantainya mengikat pasangan cewek dan cowok ini. Biasanya The Devil kayak gitu kan, mempengaruhi orang ceritanya. Ada beberapa yang sama dengan kartu tarot tradisional, ada beberapa yang interpretasinya mungkin lebih luas lagi seperti Temperance ini. Ya, kalau Temperance di kartu tarot tradisional itu kebanyakan tentang balancing ya. Oke, kemudian The Tower. Monas. Oke. The Tower digambarkan dengan Monas yang diserang petir. Terus di bawahnya ada banyak orang. Oke. Ya, interpretasinya mungkin akan lebih luas dan ternyata tidak 100% sama dengan yang ada di tradisional card tarot. Ini The Stars, ya, ini si cepot. Si cepot dengan 5 bintang. Mungkin bukan 7 bintang ya. Kalau 7 bintang pusing dia. Oke. The Sun. Wah, The Sun ini lebih kontemporer ininya ya. Desainnya ada pesawat, ada sinar mataharinya, awan. Oke. The Sun. Ini bisa juga diinterpretasikan sebagai traveling kalau di sini. Ya, ada beberapa yang memang interpretasinya lebih luas daripada dari tradisional tarot ya. Oke, The Moon. Ada Komodo 2. The Moon. The Judgment. The Judgment ini kayaknya meteor jatuh nih, atau asteroid jatuh ke bumi. Kalau dari gambarnya sepertinya lagi di planet di mana gitu ya, di luar angkasa. Tapi ini kayak ada sedikit setelah itu tentang burung, kayaknya ini gambar burung ya. Oke. Kemudian terakhir The World. Oh, ada burung cendrawasih di sini. Ada pelangi, kemudian map Indonesia ya, peta Indonesia dari jauh ya. Terus ada emas batangan. Emas batangan di sini. Ini apa ya? Oh, ini apa ya? Mungkin ada yang tahu, boleh komen. Oke. Jadi kalau The World itu kan fulfillment atau mencapai segalanya dunia gitu kan, mempunyai dunia di genggaman kamu. Jadi mungkin ini ada emas, ada rainbow, kebahagiaan, terus kemudian kamu merasa top on the world, top of the world. Nah, terus ada cendrawasih, mungkin kecantikan gitu ya. Tapi ini aku nggak lihat apa ini ya. Oke, mungkin yang bisa komen ya, yang tahu boleh komen. Ini adalah Major Arcana. Oke, Major Arcananya udah kelar. Oke,
dimulai dengan minor arcana. Di sini dia mulai dengan cups, ace of cups. Oke. Two of cups, handshake. Three of cup. Aduh, sepertinya nyaman banget nih kalau ke tempat atau daerah seperti ini ya, jauh dari hiruk pikuk dan kebisingan kota. Kemudian four of cup. Ini sepertinya kayak veteran atau pejuang kelihatannya, kemudian ditawarin minum nih. Kalau ada five of cup, 7 pahlawan ya. Pada saat G30 PKI, sepertinya monumen itu yang diambil. Dengan Garuda Pancasila di atasnya, dan ini ada satu orang yang di depannya lagi sedih. Terus di sekitarnya ada cups yang jumlahnya ada 5. Five of cups. Lalu six of cups. Ini kayaknya angklung ya. Oh iya betul, angklung. Oke. Seven of cups. Lebih mirip dengan back desainnya ya. Kayaknya ini juga layak. Seperti ini mungkin. Ini back desainnya. Salah ternyata, bukan leak, ini seni reok. Oke, back desainnya ternyata seni reok. Ini apa kalau gitu? Mungkin seni reok juga sama. Sepertinya gambarnya sama dengan yang di depan. Atau mungkin ada yang tahu mengenai kebudayaan atau tradisi tertentu ya, yang bisa menggambarkan atau sama dengan yang tergambar di sini. Eight of cup. Oke, sepertinya tentang perjuangan, ini lagi perang ya kan, kelihatannya gitu sih. Oke. Nine of cups. Champion. Nine of cups bicara tentang fulfillment. Di sini digambarkan dengan champion from Indonesia. Oke. Lalu ten of cups. Oh, ada orang-orang lagi bergembira nih ceritanya, mungkin meraih kesuksesan ya. Di depan Borobudur dan ada rainbow-nya di sini. Page of Cups, wow, the boost, the art of the boost, wih, ngeri juga ya. Page of Cups. Kemudian Knight of Cups, Diponegoro. Iya, menunggang kuda dan bawa gelas goblet. Oke. Kemudian Queen of Cups. Kartini dilambangkan sebagai seorang ratu. Memang dia seorang ratu Indonesia yang punya banyak filosofi tentang kemanusiaan yang sangat bernilai dan kebebasan juga sebagai manusia. Nice. Kemudian King of Cups. King of Cups ini lebih banyak ke Jawa ya. Siapa ini? Bima. Siapa? Aku juga nggak tahu ini siapa. King of Cups, tapi melambangkan tentang power, king. Digambarkan dengan sosok ini. Mungkin yang tahu juga bisa komen ya, karena ini sepertinya raja. Dia pakai pakaian tradisional Jawa. Oke. Cups. Kemudian setelah cups ada Kris.
Oh, swords. Swords digambarkan dengan keris ya, kalau Indonesianya keris, jadi ini ace of keris. Oke, mungkin itu tradisi kita pencak silat. Lalu ada two of keris, di mana ada dua keris ya. Jadi kalau di tarot tradisional mungkin ini disebut dengan swords atau pedang. Kalau di sini tarotnya sendiri swords digambarkan dengan keris, three of keris. Aduh, hampir sama dengan tarot tradisional ya. Ada hati yang tertusuk pedang atau keris di sini. Kemudian four of keris. Ini kurang jelas gambarnya tentang apa ya. Ini apa ini? Handstone kah atau batu atau oke, yang pasti ada 4 keris di sana ya, di atas awan-awan itu. Kemudian ada five of keris, Davide et Impera. Oke, siapa yang belajar sejarah dulu mungkin masih ingat nih VOC dengan paham Davide et Impera, five of keris, 5 pedang atau 5 keris. Adu domba ya, Davide et Impera. Kemudian six of keris, ini ada kapal tapi ketusuk keris semua. Ini bocor nggak nih? Di kapalnya lagi berlayar tapi ada 6 keris di sini. Six of keris. Lalu seven of keris. Seven of keris. Sepertinya itu kijang ya. Oh, kancil. Ini cerita kancil dan buaya sepertinya. Kancil dan buaya yang dengan kecerdikannya ia selamat dari buaya dan bisa melarikan diri. Terus ada seven of keris di sini. Kemudian eight of keris atau 8 sword ya, 8 pedang. Ini juga salah satu kebudayaan Indonesia. Di sini banyak sekali kebudayaan adat istiadat dan pakaian adat juga ya dari Indonesia. Nine of keris, wah, ya, nine of swords, anxiety. Kemudian ini sepertinya kapalnya mulai tenggelam kan, panik gitu ya. Jadi dari pesawat ini yang diturunkan bukan bom tapi keris, dan ini ada 9 keris di arah Furusi. Ada sejarahnya juga tentang Arafuru, Laut Arafuru. Kemudian ada ten of keris, corruption, betrayed. Corruption is betrayed, betrayer. Corruption atau ya gitu ya. Corruption is betrayer, right? Ten of keris, ada 10 keris. Di situ ada tikus ya. Ada 3 tikus. Saya sampai geli lihatnya. Oke, kemudian page of keris. Ini sepertinya pakaian adat Dayak ya. 1 kerisnya. Lalu knight of keris. Oke. Sepertinya salah satu pahlawan nasional, tapi saya kurang jelas ini siapa, takutnya tidak tepat. Oke, knight of keris. Jadi ini sepertinya lebih terlihat ke arah perjuangan atau sesuatu yang sangat nasionalis gitu. Kemudian ada queen of keris. Apakah ini Mata Tiahahu atau siapakah dia? Ini juga mungkin pejuang nasional ya, tapi kurang jelas siapa. Oke. Dan yang terakhir king of keris. Wah, white tiger, macan putih nih. Sangat otoritas, sangat apa ya, sangat firm, keberadaannya tuh sangat terasa. Jadi mungkin ini power lebih banyak di sini, dan terlihat juga dari pakaian adat, dan dia juga bawa keris, king of keris. Oke, ini adalah set untuk keris atau swords di traditional tarot. Kemudian dilanjutkan dengan wands atau tongkat, ace of wands. Tapi di sini tetap menggunakan bahasa
Inggris ya, bukan bahasa Indonesia. Ace of Wands. Dari suku Asmat kayaknya nih ya. Mohon maaf kalau saya salah menyebutkan pakaian adat dari mana, kemudian adat istiadat apa. Karena memang kurang jelas juga. Two of Wands ini egrang ya. Egrang. Ini ada apa ya? Kucing ini ya. Gambar kucing. Kayaknya kucing. Oke, kemudian Three of Wands. Three of Wands sepertinya pasar apung, pasar terapung di Banjar. Ya, ini seperti pasar apung. Three of Wands. Four of Wands, Champions. Wow. Bola ya. Iya gak sih? Bener kan? Kayaknya ini, iya betul. Ini ada kipernya nih. Olahraga bola. Four of Wands. Four of Wands itu mengenai kebahagiaan ya. Kebahagiaan ini jadi kayak menang dan berbahagia gitu. Kemudian Five of Wands. Five of Wands, puncak gunung. Apa ini? Jaya Wijaya kah? Kartens piramid. Kemudian dia menancapkan bendera. Five of Wands. Lebih ke arah Five of Wands itu di tarot tradisional itu ke arah competition ya kan, kompetitif. Mungkin ini menaklukkan, bukan memenangkan, menaklukkan gunung tersebut ya. Oke, mungkin nanti interpretasinya akan lebih luas lagi kalau dalam pembacaan. Six of Wands. Apakah ini konferensi meja bundar? Atau Linggarjati atau apa? Tapi ini sepertinya sebuah konferensi yang diambil mungkin dari zaman sejarah dahulu ya. Oke. Jadi memang di dalam kartu tarot ini ada banyak adat, pakaian lah, kemudian juga ada upacara gitu ya, dan juga ada sejarahnya terkait dengan sejarah Indonesia. Kemudian ini ada Seven of Wands. Oke. Ya, 1 2 3 4 5 6 7. Betul ya? 7 tongkat. Lalu Eight of Wands. Tarik kecak. Ya. Jadi di tengahnya ada 4, di pinggirnya ada 4 juga. Eight of Wands. Lalu Nine of Wands, kuda lumping. Kuda lumping ini. Iya, banyak tradisi Indonesia di sini. Lalu ada Ten of Wands. Wah, ini kelihatannya sangat berat sekali dia menempuh perjalanan sampai ke atas, sampai ke rumah karena dia harus carry apa ini, kayaknya kayu bakar ya. Oke. Lalu ada Page of Wands, membatik. Ini bapak-bapak ya sedang membatik. Jatuh deh. Page of Wands. Nice, pakai malam yang ini kan malam yang dipanaskan, kemudian dia mulai melukis kainnya. Nice. Page of Wands. Lalu ada Knight of Wands. Indonesian Reformation 1998. Oke, yang belum lahir tahun itu atau yang masih bayi tahun itu mungkin nggak tahu ada apa. Bahwa ada sebuah gerakan reformasi dari banyak mahasiswa saat itu ya, tahun 98, dan juga menimbulkan banyak kekacauan, korban jiwa dan lain sebagainya. Sampai sekarang masih belum terpecahkan, banyak korban yang masih hilang dan ada juga yang meninggal, nggak ketahuan siapa yang bertanggung jawab. Knight of Wands. Oke. Lebih gloomy ya ini Knight of Wands nya.
Kemudian Queen of Wands. Wah, ini kayak Miss Universe nih. Lagi pakai baju daerah atau baju adat dengan kucing di sebelahnya, dan dia membawa satu buah tongkat. Queen of Wands. Lalu King of Wands yang terakhir di part Wands. Oke, kenapa aku lebih ngelihat seperti chariot ya? Karena mungkin di traditional tarot, chariot itu tentang kereta yang ditarik oleh dua ekor kuda seperti ini. Tapi ini lebih King of Wands karena mungkin ini membawa satu tongkat ya. Oke. King of Wands. Oke, untuk Wands sudah selesai. Sekarang yang terakhir adalah Pentacles atau coins. Kalau di sini namanya adalah Ace of Pentagram. Oke, Pentacles disebut pentagram di sini ya. Pentagram itu sebenarnya adalah lingkaran untuk melindungi dari hal-hal yang jahat sebenarnya. Tapi kadang ada yang mengartikan sebagai sesuatu yang jahat atau evil, padahal sebenarnya pentagram itu adalah kayak lingkaran perlindungan untuk melindungi kita dari sesuatu yang jahat atau evil. Oke, Ace of Pentagram di sini dilambangkan atau digambarkan dengan permainan wayang ya, tradisi Jawa. Dan ini wayangnya wayang kulit ya kan, bukan wayang golek ya, wayang kulit yang disinari dari belakang. Oke, kemudian Two of Pentagram dengan topeng yang menari. Tari apa itu? Coba ada yang bisa komen, mungkin memberitahu pengetahuan Indonesia. Three of Pentagram, Three of Pentacles ya. Ini pasar ya, pasar Klewer. Oke, pasar Klewer. Three of Pentagram, Three of Pentacles. Lalu Four of Pentagram. Siapakah ini? Sampai terdiam saya. Ini Gajah Mada atau siapa ya? Atau mungkin ada yang tahu? Four of Pentagram. Atau nanti mungkin kita bisa baca di bukunya ya, lebih jelasnya lagi tentang masing-masing kartu, karena ini hanya flip through atau balik kartu ya, flip through. Jadi ini bukan unboxing atau review atau apapun, ini cuma flip through. Five of Pentagram, Violet Bank, Insolvent Bank. Waduh, ini lagi sedih nih, Violet. Kemudian ada pengemis, Five of Pentagram. Nampaknya sangat mirip dengan keadaan saat ini ya. Mungkin banyak orang yang kehilangan kerjaan, kemudian yang miskin semakin bertambah gitu. Jadi sangat related dengan keadaan saat ini nih, Five of Pentagram. Tapi jangan khawatir karena keadaan pasti akan berputar. Jadi dari sekarang mungkin lagi sedih, nanti kita akan mencapai hal yang baik lagi. Jadi tetap positif, tetap semangat ya. Six of Pentagram, gambar perumahan atau gambar apa ya? Oh iya, kayaknya perumahan sih ini. Oke, perumahan. Terus karena ada dua rumah berdampingan dan sepertinya modelnya sama, model rumahnya, tapi kemudian ini di bawahnya ada abstrak seperti itu ya. Oke, nanti di pembacaan mungkin interpretasinya bisa lebih luas. Lalu ada Seven of Pentagram. Seven of Pentagram, ada lelaki atau wanita, kurang jelas saya.
Oke, mungkin ada yang bisa berpendapat. Silahkan tinggalkan komen. Lalu ada 8 of pentagram, 8 of pentagram, 9 of pentagram. Pakai baju adat lagi ya. Ada burung kakak tua di sini. Kemudian 10 of pentagram, finish, mencapai garis akhir sampai ke tujuan. 10 of pentagram. Oke. Ini sepertinya racing ya, sedang berlomba. Apa ini ya? Saya lupa. Pokoknya ada satu. Ini juga ada satu tradisi di salah satu daerah di Indonesia. Oke, page of pentagram. Oke, tari piring nih sepertinya ya. Page of pentagram. Lalu knight of pentagram. Queen of pentagram. Ini kayaknya sih Ratu Roro Kidul, Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Wow. Queen of pentagram. Dan yang terakhir King of pentagram. Sultan Hasanuddin kah? Atau siapakah? Coba teman-teman kasih komen kalau ada yang tahu. Boleh silakan tinggalkan komen ya. Oke. Jadi itu adalah flip through hari ini untuk tarot and numerologi dari Hermes Fortune yang baru saja saya beli, dan saya ingin membagikan kepada teman-teman karena saya rasa ini sangat membangkitkan nasionalisme kita mungkin. Karena baru saja kemarin kita merayakan 17 Agustus, kemudian saya beli sesuatu yang sangat nasionalis karena banyak sekali adat-adat, pakaian adat, ataupun tradisi-tradisi dan juga sejarah yang mungkin sangat berkaitan dengan Indonesia. Oke, itu saja teman-teman dari saya. Untuk pembacaan atau reading yang saya coba. Oh ya, ini datang dengan box seperti ini ya. Jadi ini dimasukkan ke dalamnya. Oke, ke dalam sini. Lalu untuk pembacaan reading yang selanjutnya itu pasti akan ada lagi. Jadi tenang aja, videonya belum saya upload, tapi yang pasti untuk berikutnya saya akan jadwalkan pembacaan atau pick a card itu di hari Selasa dan hari Jumat. Jadi mudah-mudahan Selasa dan Jumat kita bisa terus ketemu, dan semoga teman-teman atau happy souls dapat melihat video-video saya berikutnya. Oke? Baik. Sending you love and light. Terima kasih. Bye-bye.